Pada tahun 1509, negara Portugis menginjakkan kaki di Maluku untuk berdagang. Lalu pada tahun 1515, negara Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menguasai Malaka di sepenanjung Malaya. Kemudian pada tahun 1596, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pun sampai di Banten dengan tujuan yang sama, yaitu untuk berdagang. Belanda mengusir Portugis dari Nusantara pada tahun 1602. Lalu Belanda pun mendirikan VOC pada tahun yang sama. Kemudian Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Kerajaan-kerajaan di Nusantara melakukan perlawanan terhadap Belanda, namun mereka belum bersatu. Karena Belanda menerapkan politik adu domba. Dr. Wahidin, seorang dokter lulusan Sofia yang prihatin terhadap kondisi bangsanya. Dr. Wahidin memutuskan untuk berkeliling Jawa. Tujuannya adalah untuk menyiarkan studi fonds dan memberikan pengobatan gratis. Dr. Wahidin sedang berada di Batavia mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa Sofia. Menurutmu, siapa yang akan datang hari ini, Ranji? Menurut kabar yang aku dengar, yang akan datang hari ini adalah Dr. Wahidin Sudirosodo. Hah? Dokter Wahidin? Dokter yang memberikan pengobatan secara gratis itu? Aku juga mendengar dia adalah lulusan Sofia. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Wahidin Sudirosodo. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan pendidikan yang layak bagi pemuda bangsa. Tidak semua orang dapat merasakan pendidikan dengan layak dikarenakan masalah biaya. Oleh karena itu, saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai pendidikan organisasi yang bernama Studi Fonds. Organisasi ini bertujuan untuk membiayai pemuda-pemuda yang ingin bersekolah tapi tidak memiliki biaya. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan bangsa dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sutomo pun tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin. Kemudian Sutomo mengumpulkan teman-temannya di ruang anatomi Sofia untuk membahas gagasan Dr. Wahidin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, Bu. Maksud saya mengumpulkan kalian saudara-saudara sekalian untuk membahas tentang gagasan yang dibahas oleh Dr. Wahidin kemarin. Gagasan Dr. Wahidin yang dibahas kemarin adalah tentang pembuatan organisasi. Jadi pembuatan organisasi ini akan dibuat bersama-sama dengan kalian. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan bangsa, martabat bangsa, dan meninggikan derajat. Oleh sebab itu, organisasi ini akan berjalan pada bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, terutama di pendidikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Bagaimana dengan kepanitiaannya? Kita butuh membentuk kepanitiaan untuk mengurus organisasi ini. Sebenarnya saya ingin menyerahkan kepanitiaan umum kepada kalangan yang lebih tua. Saya setuju dengan itu, karena kita harus lebih fokus belajar dan bersekolah. Namun untuk saat ini kita memerlukan panitia sementara. Benar apa yang dikatakan Saudara Saleh, untuk saat ini kita akan memerlukan panitia sementara. Saya menyarankan untuk menjadi ketua sementara adalah Saudara Sutomo. Menurut saya, dia adalah orang yang layak untuk menjadi seorang pemimpin. Saya siap menjadi wakil. Saya siap menjadi sekretaris. Saya bersedia untuk seorang bendahara, karena menurut saya dapat mengatur keuangan dengan sangat baik. Baiklah kalau begitu. Jadi nama-nama yang belum disebutkan, maka dia akan menjadi anggota. Saya punya pertanyaan, bagaimana dengan nama organisasi? Tentu sebuah organisasi harus memiliki nama sebagai identitas dari organisasi tersebut. Saya mempunyai dua usulan, yaitu Budi Utomo dan Eko Projo. Budi Utomo berarti budi pekerti yang baik, sementara Eko Projo berarti persatuan kerajaan. Saya memilih nama organisasi ini menjadi Budi Utomo
karena organisasi ini bertujuan untuk menolong sesama, bukan untuk menjadi tempat penampungan para diklat. Saya setuju dengan Saudara Sutomo. Apa gimana persatuan tanpa budi pekerti yang baik? Saya setuju dengan Anda. Baiklah, jika seperti ini pendapat-pendapat saudara sekalian, maka saya akan cukupkan pertemuan pada hari ini. Dan semoga organisasi ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Hidup Budi Utomo! Hidup Budi Utomo! Kemudian berdirilah organisasi yang bernama Budi Utomo yang didirikan oleh para mahasiswa Stovia. Sutomo dan para mahasiswa Stovia berencana untuk mengadakan kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Para mahasiswa Stovia mengumpulkan dana untuk melaksanakan kongres pertama mereka yang dilaksanakan pada 5 Oktober 1908. Para mahasiswa Stovia setuju untuk memilih Dr. Wahidin sebagai ketua kongres mereka, karena Dr. Wahidin adalah orang yang pertama menggagaskan Budi Utomo. Selamat siang semuanya. Siap! Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang masalah yang kita runtutkan kemarin, yaitu memberikan bantuan kepada pelajar yang kurang mampu. Di sini saya akan mengusulkan sebuah organisasi yaitu Studikon, di mana itu akan memberikan beasiswa kepada siswa yang ingin sekolah tapi terhalang oleh biaya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Gunawan Mangkusuro, Ketua Cabang Batavia Jakarta, ingin menyampaikan beberapa hal terkait pendidikan masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai hasil untuk diri mereka masing-masing. Meskipun pada tahun-tahun terakhir ini, gubernur pemerintah di atau Belanda sudah memperluas pelajaran. Namun kami menganggap itu belum mampu untuk memandai kehidupan. Sebagai contoh dari 30 juta penduduk, hanya 12 orang berhasil lulus sebagai dokter. Dalam masalah pelajaran kami hendak menunjukkan kepada pemerintah bahwa kami bersungguh-sungguh. Maka dari itu kami mempunyai 9 usulan, yaitu yang pertama, perluasan pendidikan rakyat pada umumnya dan secara khusus sekolah desa. Yang kedua, membantu pengajaran agama di pedesaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengajaran rendah dan pertanian. Yang keempat, memperbaiki pendidikan teknis para dokter pribumi. Yang kelima, memasuki pelajaran bahasa Belanda dan kurikulum sekolah dasar pribumi. Yang keenam, memperluas kesempatan bagi kaum wanita untuk memperoleh pendidikan. Yang ketujuh, mendirikan pondok bagi siswa yang belajar di Batavia Jakarta, Semarang, dan Surabaya atau Surabaya. Yang ke-8, memajukan pertumbuhan, kerajinan, dan perdagangan. Yang ke-9, mengembangkan perpustakaan dan forum ceramah. Mungkin itu saja dari saya kepada saudara semua kami bersama. Saya ingin memberikan beberapa usulan mengenai tahun penerbitan majalah. Menurut saya, tahun penerbitan majalah ini sangat penting, maupun itu harian, mingguan, tergantung oleh kondisi keuangan organisasi ini. Lalu, bahasa yang kita pakai dalam majalah haruslah bahasa Melayu. Kenapa? Karena dapat dimengerti oleh semua kalangan. Lalu, kita juga harus menampilkan lampiran bahasa Belanda. Agar apa? Agar organisasi ini menjadi pusat perhatian warga. Juga kita harus menentukan jadwal dalam penerbitan majalah ini. Sekian, terima kasih. Hadirin sekalian, untuk apa yang ingin saya sampaikan menurut permasalahan kebudayaan, terutama adalah budaya Jawa. Apakah budaya Jawa mampu menerima budaya luar? Menurut budaya itu berbeda. Budaya orang Jawa dan budaya orang luar sangat berbeda. Jadi bisa kita lihat dari berbagai pengetahuan yang kerap muncul dan ada untuk saat ini adalah budaya orang luar dan lebih unggul daripada budaya kita sendiri. Untuk saat ini mungkin ya tidak perlu belajar bahasa bangsa Eropa atau bangsa luar, karena menurut saya itu mungkin tidak sepenuhnya bermanfaat. Lalu
Kita harus menguatkan budaya Jawa agar tidak dapat terpengaruh budaya luar yang saat ini lebih unggul daripada kita. Saya tidak setuju. Menurut saya, budaya dan pengetahuan Eropa sangat penting bagi bangsa kita ini. Kita tidak bisa bergantung pada budaya Jawa selama mendapat abad lamanya. Bahasa, agama, ataupun adat istiadat. Budaya Jawa tidak ada sama sekali perkembangan sampai saat ini. Saya menghargai pendapat Anda. Namun saya tegaskan kembali bahwa budaya orang Jawa, budaya kita sendiri juga dalam mengalami perkembangan. Saya tidak menganggap atau menilai budaya-budaya orang luar itu adalah budaya yang benar. Jadi kita harus bisa memilah unsur-unsur barat yang akan datang ke dalam budaya kita agar budaya kita tetap terjaga dan tetap ada. Saya mengerti pendapat Anda, tapi kita tidak bisa terus bergantung pada budaya kita, dan kita harus bisa menerima budaya lain masuk ke budaya kita. Saya tidak membenci budaya Jawa, tapi saya membenci federalisme keraton yang sangat seragam di bangsa kita ini. Baiklah, kalau begitu, saya mengerti pendapat Anda. Untuk saat ini, kita lebih banyak menghindari negara Mesir yang sedang membangun. Dari hasil musyawarah yang panjang, telah terbentuk suatu keputusan Kongres yang akan saya bacakan. 1. Budi Utomo tidak terlibat dalam kegiatan politik. 2. Mengutamakan peran dalam pendidikan dan budaya. 3. Lingkup gerakan hanya di Pulau Jawa dan Madura. 4. Perubahan pusat organisasi dari Batavia menjadi Yogyakarta. Kemudian, untuk perubahan panitia umum, sesuai dengan hasil musyawarah, maka terpilihlah saya, Raden Tumenggung Aryo Tirto Kusumo, sebagai Ketua Umum dari Organisasi Budi Utomo, dan Dr. Wahidin Sudiro Husoyo sebagai Wakil Ketua Umum, diikuti oleh Dwijo Siwojo dan Sosro Songgondo sebagai Sekretaris, Gondo Atmajo sebagai Bendahara, dan yang terpilih sebagai komisaris adalah Dr. Jipo Mangunkusumo, Raden Jaja Subrata, dan Sutjo Diputro. Saya keberatan dengan keputusan Anda. Apa yang membuat Anda keberatan? Menurut saya, Budi Utomo lebih cocok ke bidang politik daripada mengurus hal-hal tentang kebudayaan dan juga pendidikan. Saya juga sependapat dengan saudara Ki Hajar. Saya menghargai keinginan saudara-saudara sekalian. Namun keputusan tersebut telah disepakati bersama melalui hasil musyawarah. Jika itu keputusan Anda, saya berusaha untuk keputusan tersebut. Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto pun keluar dari Budi Utomo karena mereka menginginkan gerakan yang lebih politis dan militan. Seiring berkembangnya Budi Utomo, banyak kalangan bangsawan yang bergabung dengan Budi Utomo, sehingga menyebabkan banyak kalangan muda keluar dari Budi Utomo. Pangeran Aryo Noto Dirojo terpilih menjadi ketua Budi Utomo yang baru pada tahun 1911. Pada masa kepemimpinan Noto Dirojo, Budi Utomo mulai menjalankan program studi Fons yang dinamai program Dharma Wara. Pada tahun 1927, Budi Utomo mulai melibatkan banyak kegiatan politik dikarenakan adanya PBI yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo pun melakukan peleburan pada tahun 1934, yang pada akhirnya Budi Utomo bubar pada tahun 1939.